bukan debat sih, bukan roasting juga Anggi. Bullying. Bullying, Wow. separah itu berarti ya. Siapa yang Bullying Grace? ketika seseorang secara tanpa dasar yang jelas memberikan angka 5 dan angka 11 dari 100. Tidak ada bully-bulian. Kalau kita bicara bully, Pak Prabowo itu sehari setelahnya ngata-ngatain orang pakai huruf G ya, Oke. pakai huruf T, Oke. iya kan? Ini nggak ada. Jadi nggak ada bullying, nggak ada framing ya? Dan yang dibully, bayangkan Anda nih cuma punya waktu 2 menit untuk menjawab pertanyaan panelis. Sorry, Grace Natali, ada 2 menit, 1 menit dan 1 menit itu kan udah dibilangin sebelum Oke. debat. Harus siap. Kemarin saya berdebat dengan Bobby, ya Bobby dari tim Anda dari Komisi 1. Dia bisa menjelaskan semua dalam waktu 2 menit. Saya bilang mestinya lu yang kemarin debat, bukan Pak Prabowo. Oke. Dia ngomong Jadi gini. Bang Ciko setuju jadi nilainya intinya- 5. Setuju? Apa itu? Nilai 5 yang dikasih Pak Ganjar, Bang Ciko setuju? Menteri Pertahanan. Ya. Kira-kira sama lah. ya. Dasarnya apa? Dasarnya Pak Prabowo, 1, dia tidak bisa menyampaikan apa-apa. 2, MIF dia tidak bisa dicapai. 3, Indonesia spending against the GDP-nya terhadap pertahanan masih 0,6%. Di mana di atas 1% adalah yang standar di dunia. Nah itu 1. Yang kedua, Pak Prabowo sendiri mengakui dia underperform. Tahu nggak gimana dia cara ngakuinya? Bang Ciko, Orang mengakui underperform itu ketika dia memberi alasan. Dia bilang ada COVID, Bu Sri Mulyani nggak ngucurin anggaran. Itu artinya dia mengakui there is an underperformance of Kementerian Pertahanan. Jadi nggak bisa. Tadi ya saya catat tadi Bang Ciko bilang salah satunya tidak bisa menjelaskan. Itu menjadi ukuran Menhan dikasih angka 5. Yang paling penting tidak bisa mencapai MIF dan juga spending against the GDP-nya tidak sampai 1%. Ukuran yang dipakai itu salah. Ibarat kalau mau pakai baju gitu ya. Ini baju nih kegedean, yang dipakein baju ya bajunya perempuan gitu misalnya ya. Dipakein ke baju laki-laki, makanya salah. Yang harusnya dipakai, Salah di harus mana? dipakai Salah di ukurannya mana? adalah Global Power Index. Dan Nggak Global Power bisa. Index kita itu nomor 13 secara global, dan itu yang memberikan adalah Terus, lembaga tunggu, sorry. internasional, Ada, bukannya ya. seorang Ciko So, Hakim atau tapi seorang ada capres yang Turki, sedang berkontestasi. ada Turki dan Nggak Tunisia jelas di sana. datanya dari mana? Ada Turki. Tunggu. Global Power Index ya. Tunggu. Halo, ada lembaga saya mau kembalikan. internasional. Soal Global Power Index. Lembaga internasional soal itu Global Power ukurannya Index. jelas, kriterianya jelas. Ini Jadi soal bukan karena Global like Power atau Index saya mau dislike, ngomong. bukan karena lagi Nah, ini kontestasi menarik. capres, Ini jadi menarik. ngasih Ini angka menarik. 5. Ini menarik. Ini menarik. Ini menarik. Sebentar dulu. Ini menarik. Sebentar. Ini Iya menarik dong, banget. kita mau pakai ukuran Ini menarik internasional dong. Ini menarik. Ya. Ini menarik. Ya. Nah, saya Nggak, mau nggak. pakai Sebentar, ukuran soal Global sebentar. Power Index. Sebentar. Dulu soal Global Power Index, saya mau tanggapi. Ya, boleh, Saya mau sikat. tanggapi. Menarik sekali ya. Tapi kalau kita lihat dari 13 itu ada Tunisia, ada Turki yang kita rasa tidak mungkin itu artinya secara keseluruhan itu yang menjadi acuan utama. Tapi memang betul Indonesia di urutan 13. Satu hal Grace Natali, semua yang ada di Global Power Index adalah semua yang ditanyakan oleh Pak Prabowo tentang alutsista dan anggaran, dan itu dibilang rahasia. Padahal Global Power Index itu out of research. Out of research Ya. artinya semua orang Saya tahu, suka nih. dunia itu tahu, Saya suka semua nih, bisa saya suka mengakses. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Debat ketiga Pilpres kemarin 7 Januari 2024 adalah contoh sempurna perseteruan antara data dan belas kasihan. Bukan belas kasihan dalam arti altruistik, tetapi dalam arti strategi politik sesuai yang sebenarnya tidak perlu dikasihani. Teknik itu sebenarnya merupakan batu sandungan untuk demokrasi kita yang walaupun akhir-akhir ini sering disebut mundur, tetapi sulit dipungkiri juga bahwa iklim kebebasan berpendapatnya hari ini sama sekali berbeda dengan iklim ketika Prabowo masih di Akademi Militer. Ganjar dan Anies pada malam itu mempertegas iklim tersebut. Pentingnya data dan keterbukaan untuk mendebat data, Prabowo asing soal itu. Pendidikan militer era Orde Baru tidak mengenal keduanya. Jangankan kenal, dengan rezim Orde Baru, fakta dan data adalah nomor 2 jika dibandingkan dengan apa yang seseorang anggap realita. Pada masa itu, penelitian sebelum membuat kebijakan dianggap tidak penting, tidak sebatas administratif. Serangan personal, Ganjar dan Anies tidak dapat disebut menyerang personal. Prabowo, debat
pada satu sisi adalah tradisi skolastik, alias orang boleh berbeda pendapat, menyerang, mempertanyakan, menguji, menilai apapun selama berkaitan dengan konsep, riwayat, strategi, cara, ide, gagasan, dan hal-hal lain yang tidak menyinggung identitas, warna kulit, status pernikahan, dan agama atau keyakinan lawan bicaranya. Singkatnya, perseteruan debat adalah tentang apa, bagaimana, dan kenapa. Dalam urusan kebijakan dan sains, debat merupakan sesuatu yang sah dan memang harus ada. Di lain sisi, debat publik masih tergolong kegiatan yang baru memperoleh perhatian belakangan ini, setelah Indonesia selama beberapa dekade hidup dalam iklim hierarki dan kepatuhan. Debat ketiga Pilpres kemarin 7 Januari 2024 adalah contoh sempurna perseteruan antara data dan belas kasihan, bukan belas kasihan dalam arti altruistik, tetapi dalam arti strategi politik sesuai yang sebenarnya tidak perlu dikasihani. Teknik itu sebenarnya merupakan batu sandungan untuk demokrasi kita yang walaupun akhir-akhir ini sering disebut mundur, tetapi sulit dipungkiri juga bahwa iklim kebebasan berpendapatnya hari ini sama sekali berbeda dengan iklim ketika Prabowo masih di Akademi Militer. Ganjar dan Anies pada malam itu mempertegas iklim tersebut. Pentingnya data dan keterbukaan untuk mendebat data. Prabowo asing soal itu. Pendidikan militer era Orde Baru tidak mengenal keduanya. Jangankan kenal, dengan rezim Orde Baru, fakta dan data adalah nomor 2 jika dibandingkan dengan apa yang seseorang anggap realita. Pada masa itu, penelitian sebelum membuat kebijakan dianggap tidak penting, tidak sebatas administratif. Serangan personal, Ganjar dan Anies tidak dapat disebut menyerang personal. Prabowo, debat pada satu sisi adalah tradisi skolastik, alias orang boleh berbeda pendapat, menyerang, mempertanyakan, menguji, menilai apapun selama berkaitan dengan konsep, riwayat, strategi, cara, ide, gagasan, dan hal-hal lain yang tidak menyinggung identitas, warna kulit, status pernikahan, dan agama atau keyakinan lawan bicaranya. Singkatnya, perseteruan debat adalah tentang apa, bagaimana, dan kenapa. Dalam urusan kebijakan dan sains, debat merupakan sesuatu yang sah dan memang harus ada. Di lain sisi, debat publik masih tergolong kegiatan yang baru memperoleh perhatian belakangan ini, setelah Indonesia selama beberapa dekade hidup dalam iklim hierarki dan kepatuhan. Debat ketiga Pilpres kemarin 7 Januari 2024 adalah contoh sempurna perseteruan antara data. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.